Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Salsabila Nasalihah, biasa dipanggil Ersa. Saya berasal dari kelas DD, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengukur pengaruh PAD atau pendapatan asli daerah, TKDD, transfer ke daerah dan dana desa, dan belanja daerah terhadap APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan uji regresi linier berganda. Untuk hasil poster yang saya kerjakan bisa dilihat di samping saya. Selanjutnya, jenis data yang saya gunakan yaitu data sekunder yang saya peroleh dari sumber resmi, yaitu DJWK atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang saya ambil yaitu laporan APBD, PAD, TKDD, dan belanja daerah 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Variabel yang saya gunakan variabel dependen atau variabel Y, yaitu saya menggunakan APBD, dan untuk variabel independen atau variabel X, untuk X1 saya menggunakan PAD, untuk X2 saya menggunakan TKDD, dan untuk X3 saya menggunakan belanja daerah. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan definisi setiap variabel terlebih dahulu. Yang pertama, untuk APBD, yaitu total anggaran yang mencerminkan belanja pemerintah daerah dalam setahun. Yang kedua, yaitu ada PAD atau pendapatan asli daerah yang berasal dari potensi daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi, atau pendapatan lainnya. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu TKDD. TKDD sendiri yaitu dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK. Untuk yang terakhir yaitu ada belanja daerah. Belanja daerah sendiri yaitu pengeluaran daerah untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan dana untuk operasional daerah. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan tampilan data yang saya peroleh mulai dari data APBD, PAD, TKDD, dan belanja daerah pada setiap provinsi di Indonesia di tahun 2022. Data yang saya tampilkan pada diagram ini sudah lengkap mulai dari Sabang hingga Merauke. Jadi total ada 34 provinsi dengan masing-masing APBD, PAD, TKDD, dan belanja daerah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori Keynesian. Menurut John Maynard Keynes, dalam teorinya tentang pengeluaran agregat, pemerintah memegang peran penting dalam perekonomian melalui belanja publik atau pengeluaran pemerintah. Konsep ini berfokus pada bagaimana pengeluaran pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan keseimbangan makroekonomi, terutama di saat ekonomi mengalami perlambatan atau ekonomi mengalami krisis. Untuk rumus dasar teori Keynesian yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X kurangi M. Atau untuk penjelasannya, Y sendiri merupakan pendapatan nasional atau output total, untuk C konsumsi rumah tangga, untuk I investasi swasta, untuk G government atau pemerintah, dan untuk X dan M yaitu ekspor dan impor. Yang pertama saya akan menjelaskan pengaruh PAD terhadap APBD. Menurut Keynes, peningkatan pendapatan daerah atau PAD memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran publik, atau dalam rumus tadi disimbolkan dengan huruf G, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada transfer pusat. Jadi, pemerintah daerah memiliki pendapatan sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Nah, untuk implikasinya, jika PAD meningkat,
Pemerintah daerah memiliki kapasitas lebih besar untuk membiayai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang akan meningkatkan permintaan agregat dalam perekonomian lokal. Dua, yaitu pengaruh TKDD terhadap PAD. Nah, TKDD sendiri sebagai bagian dari transfer fiskal atau transfer dari pusat, dari pemerintah pusat sendiri bertindak sebagai stimulus ekonomi bagi daerah yang memiliki keterbatasan pendapatan atau PAD-nya termasuk tingkat rendah. Dalam teori Keynesian, transfer fiskal meningkatkan belanja publik daerah dan mendorong investasi serta konsumsi masyarakat. Jadi, misalkan masyarakat mengalami kesulitan untuk berkonsumsi, dengan transfer TKDD dari pemerintah pusat itu akan sangat membantu masyarakat. Nah, implikasinya sendiri, dengan adanya TKDD, pemerintah daerah dapat meningkatkan pengeluaran untuk proyek produktif, misalnya pembangunan infrastruktur dan layanan publik, yang pada akhirnya mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan ekonomi daerah itu sendiri. Selanjutnya, untuk yang terakhir yaitu pengaruh belanja daerah terhadap TKDD. Nah, dalam teori Keynesian sendiri menekankan bahwa belanja daerah berperan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui efek multiplier. Setiap tambahan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan pendapatan nasional lebih dari jumlah awal yang dikeluarkan. Jadi, pendapatan nasional pemerintah akan bertambah. Nah, dari efek multiplier sendiri, jika pemerintah daerah mengalokasikan APBD untuk pembangunan infrastruktur, proyek tersebut akan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya mendorong konsumsi dan investasi swasta di daerah tersebut. Untuk implikasinya sendiri, belanja daerah yang efisien dan tepat sasaran akan memiliki dampak yang positif pada peningkatan pendapatan lokal, pertumbuhan ekonomi, dan juga kesejahteraan masyarakat. Terakhir, saya akan menyimpulkan hubungan dari teori Keynesian dan hasil kerja dari tugas saya. Nah, berdasarkan teori Keynesian, hasil regresi dalam tugas saya menggambarkan bahwa yang pertama, PAD menunjukkan kemandirian fiskal daerah dan berkontribusi langsung terhadap kapasitas belanja daerah. Untuk yang kedua, yaitu TKDD mendukung pemerataan fiskal di antara daerah-daerah yang memiliki keterbatasan PAD atau PAD dalam tingkat rendah, sehingga menjaga keseimbangan dalam pengeluaran agregat. Nah, untuk yang ketiga, belanja daerah memainkan peran kunci dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah melalui efek multiplier, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah dapat mendorong peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Dengan demikian, analisis regresi berganda yang saya lakukan sejalan dengan teori Keynesian yang menekankan pentingnya pengeluaran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan keseimbangan ekonomi daerah. Sekian dari saya, Ersel Salsabila Nosaliha. Saya ucapkan terima kasih kepada pengampu mata kuliah Ekonometrika 1, yaitu Hulustina. Terima kasih atas kesempatan untuk tugas yang diberikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.